disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru safat. Jadi jangan kita kira kalau burung yang sedang terbang mengepakkan sayapnya itu lupa kepada Allah. Mereka sedang bertasbih kepada Allah ketika mereka terbang itu, dan dalam kehidupan mereka masing-masing mengetahui cara salat dan cara tasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, kita nggak tahu. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan kerajaan langit dan bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilallahil masir. Dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Nah, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, alam tara annallaha yuzji sahaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring awan. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala menggiring awan. Tsumma yu'allifu bainah. Awan itu digiring, dijadikan satu. Kadang kita melihat sebelum hujan turun itu ada pergerakan awan itu kan. Dijadikan satu oleh Allah Ta'ala. Yu'allifu bainah. Thumma yaj'aluhu rukaman. Kemudian awan itu dijadikan bertumpuk-tumpuk. Ini kekuasaan Allah. Siapa yang menggiring awan itu? Kalau bukan Allah Ta'ala. Memang dia bisa gerak sendiri? Tidak bisa dia bergerak sendiri. Kalau tidak ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bertumpuk. Seperti ada perintah kepada mereka untuk bertumpuk dalam satu tempat. Yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilali. Yang kemudian lama kelamaan ketika dia sudah bertumpuk, ya, ada butiran-butiran air yang keluar dari celah-celahnya. Yakhruju min khilali. Ini kekuasaan Allah. Ya, dan ini proses turunnya hujan. Ternyata ketika diteliti oleh para ilmuwan, persis apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, persis seperti yang dibuktikan oleh sains. Padahal Rasulullah ini menyampaikan wahyu ini 14 abad yang lalu. Ketika itu tidak ada teknologi seperti sekarang. Ternyata ketika dibuktikan, diteliti, begitu memang proses turunnya hujan. Ada angin yang menggiring awan, kemudian berkumpul di satu tempat. Dia kemudian dalam satu kondisi tertentu dia akan mengeluarkan air. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari langit itu min jibal, dari awan yang bentuknya itu seperti gunung-gunung. Kalau yang pernah naik pesawat barangkali bisa melihat tumpukan awan itu. Bagaimana dia menggumpal tuh banyak sekali seperti gunung-gunung. Begitu memang kekuasaan Allah. Kita lihat, ya Allah, luar biasa betapa kecilnya manusia. Ya, kita melihat dari jauh hanya awan putih begitu saja. Tapi ternyata di atas sesudah ada awan, ada lagi awan yang lain. Bertumpuk-tumpuk sedemikian rupa. Min jibalin fiha min barad. Ada butiran es di sana. Fayusibu bihi man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumpahkan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yasrifuhu amman yasha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memalingkan, ya, menjauhkan dari siapa yang dia kehendaki. Artinya jatuhnya hujan itu persis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengatakan jatuh di tempat ini, jatuh di tempat itu. Kalau enggak bakal jatuh dia. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ada satu riwayat yang menyebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu ketika ada seorang yang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Ya, wahai awan, hendaknya engkau ke tempatnya fulan dan kau turunkan di tempat fulan itu. Dia mendengar ini suara dari langit, kemudian dia lihat awan ini bergeraknya kemana. Ketika dia lihat, dia ikuti itu pergerakan awan. Ketika sampai di satu tempat, awan itu menurunkan hujannya. Kemudian ada seseorang yang menampung air hujan itu. Akhirnya dia bertanya, antum ini siapa? Kok luar biasa, awan itu digerakkan buat dia turun ke tempatnya dia. Antum ini siapa? Dia jawab, saya ini ya fulan. Apa yang engkau lakukan? Sampai
saya mendengar suara dari langit berbicara, ini awan ini diturunkan di tempat antum. Kemudian dia berkata, iya, saya biasanya kalau sudah mendapatkan hujan semacam ini untuk pertanian, hasil pertaniannya itu sebagian saya berikan kepada fuqara wal masakin, sebagian saya pergunakan untuk menafkahi keluarga, dan sebagian yang lain saya jadikan sebagai modal untuk kembali bercocok tanam. Dengan begitu Allah Ta'ala mencurahkan terus hujan kepada fulan itu. Hujan yang memberikan keberkahan, yang memberikan rahmat, yang mendatangkan rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hujan yang berupa bencana. Kenapa? Karena orang ini memang memanfaatkan atau mempergunakan karunia Allah dengan amanah. Diberikan lagi oleh Allah, diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diantara asbab turunnya rizki. Jadi sebab-sebab turunnya rizki kan macam-macam. Kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, Allah Ta'ala sudah memberikan beberapa penjelasan. Rizki itu bisa didapatkan, pintu rizki itu yang pertama dengan istighfar. Ya, banyak minta ampun kepada Allah. Akui dosa kita, akui kesalahan kita. Kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan. Kita mengaku kepada Allah, istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah Ta'ala akan memberikan hujan kepada kita, akan memberikan keberkahan, tanah itu akan dibuat subur, kebun-kebun akan dibuat subur, Allah Ta'ala akan berikan anak, berikan harta dan sebagainya. Ini janji dari Allah Ta'ala. Jadi dengan istighfar itu bisa. Yang kedua dengan apa? Dengan infak, seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Ya, nafkah. Dia berikan sedekah di jalan Allah. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, unfik alaik. Berinfaklah engkau, aku akan berikan infak kepadamu, jangan khawatir. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kau berikan di jalan Allah, Allah Ta'ala akan ganti. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti kepada kita. Ini pintu rizki. Jadi pancing dengan sedekah, dengan memberikan infak, memberikan. Nah ini ikhwafillah rahimakumullah. Ketika kita memberi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita akan ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dengan bersyukur, misalnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, kita syukuri. Jangan pernah kita mengeluh kepada Allah Ta'ala. Syukur sama Allah, insya Allah akan diberikan tambahan. Paling tidak ada keberkahan di dalamnya, ada ketenangan di dalamnya. Ini la in syakartum la azidannakum. Kita yakin dengan itu. Juga yang lainnya adalah dengan ketakwaan kita, menjaga dari dosa. Jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Orang yang menjaga dirinya dari dosa dan maksiat, tidak melakukan itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi itu di antara pintu-pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini, fayusibu bihi man yasha. Allah Ta'ala akan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang memenuhi syarat. Kalau dia memang memenuhi syarat untuk mendapatkan karunia dari Allah, akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa yasrifu amman yasha. Allah Ta'ala tidak akan memberi kepada orang yang Dia kehendaki pula. Nah, makanya pintu-pintu rezeki ini terus. Jangan pula kita kemudian mengatakan, saya sudah istighfar kok nggak dapat-dapat ya. Saya sudah sedekah kok nggak dapat ganti. Ini seperti kita berobat gitu. Kalau kita berobat ke dokter, dikasih resep, 1 kali diminum obatnya belum sembuh, masa kita mau berhenti? Udahlah, ini nggak benar ini obatnya ini. Ada takarannya, harus diminum berkali-kali. Ya. Kita harus kontrol lagi, benar nggak obat yang kita minum. Jangan-jangan pantangannya nggak kita lakukan. Tetap aja kita pantangan semua yang kita labrak misalnya. Ini nggak benar juga. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk-petunjuk. Kalau petunjuk itu diikuti, insya Allah rezeki itu akan kita dapat. Tapi kalau tidak, ikhwafillah rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan, yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Nyaris saja itu kilau cahaya dari kilatnya itu
meng